Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembagian polinomial oleh bentuk linier X dikurangi K. Sekarang kita akan belajar pembagian polinomial oleh bentuk linier AX ditambah B. Polinomial Fx dibagi AX tambah B memberikan hasil bagi Hx dan sisa S. Kita tulis lagi seperti ini. Fx sama dengan X dikurangi K dikali Hx ditambah S. Jika K ini sama dengan negatif B per A, maka bisa ditulis Fx sama dengan X ditambah B per A dikali Hx ditambah S. Kemudian kita kelompokkan supaya di dalam kurung ini tidak ada pecahan, maka kita tuliskan di sini 1 per A sehingga X-nya menjadi AX ditambah B. Hx kita kalikan Hx ditambah S. Maka Fx sama dengan AX tambah B dikali Hx dibagi A ditambah S. Jadi 1 per A ini dikali dengan Hx. Maka hasil bagi Fx oleh AX tambah B adalah Hx dibagi A, dan sisa pembagiannya adalah F jika X-nya diganti dengan negatif B per A. Untuk lebih jelas, kita kerjakan contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 dengan pembaginya adalah. Kemudian nyatakan Fx dalam bentuk Fx sama dengan AX tambah B kali Hx ditambah S. Kita akan lakukan dengan cara bersusun terlebih dahulu. Kita tulis suku banyak yang akan kita bagi, yaitu 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 tambah 5x tambah 2. Kemudian kita tuliskan pembaginya, yaitu 3x tambah 1. Langkah pertama, seperti di video sebelumnya, yaitu 3x pangkat 4 kita bagi dengan 3x, atau yang akan dibagi, derajat yang paling besar itu dibagi oleh variabel dari pembagi. Jadi 3x pangkat 4 dibagi 3x sama dengan x pangkat 3, lalu simpan di atas. Kemudian langkah kedua, x pangkat 3 dikalikan dengan 3x tambah 1, hasilnya 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3, dituliskan atau disimpan di bawah, lalu dilakukan operasi pengurangan. 3x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 4 sama dengan 0, negatif 5x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 sama dengan negatif 6x pangkat 3. 7x pangkat 2 ditambah 5x tambah 2 itu dituliskan saja di bawah. Langkah berikutnya, negatif 6x pangkat 3 dibagi 3x sama dengan negatif 2x pangkat 2, disimpan di atas, hasilnya negatif 2x pangkat 2. Kemudian negatif 2x pangkat 2, maaf ini 2x pangkat 2, dikali 3x tambah 1 sama dengan negatif 6x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2, simpan di bawah, lalu lakukan operasi pengurangan. Hasilnya adalah 7x pangkat 2 dikurangi negatif 2x pangkat 2 sama dengan 9x pangkat 2. 5x tambah 2 ini tulis lagi, tinggal diturunkan saja. Berikutnya 9x pangkat 2 dibagi 3x sama dengan 3x.
disimpan di atas, positif 3x. Positif 3x kalikan dengan 3x tambah 1 sama dengan 9x pangkat 2 ditambah 3x, ditulis di bawah. Lalu lakukan operasi pengurangan. Hasilnya adalah 9x pangkat 2 dikurangi 9x pangkat 2 sama dengan 0. 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. Positif 2 tinggal dituliskan lagi. Lalu 2x dibagi 3x, ini sama dengan 2/3. Tuliskan di atas, positif 2/3. Positif 2/3 dikalikan dengan 3x tambah 1, hasilnya adalah 2x tambah 2/3. Tuliskan di bawah. Kemudian lakukan operasi pengurangan. Hasilnya adalah 2x dikurangi 2x sama dengan 0. 2 dikurangi 2/3 itu sama dengan 1/3. Nah, 3x tambah 1 ini sebagai pembagi. X pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 2/3 ini sebagai hasil bagi atau HX. Dan 1/3 ini adalah sisa atau S. Maka 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 ditambah 5x tambah 2 sama dengan pembagi, yaitu 3x tambah 1 dikali hasil bagi, yaitu x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2/3 ditambah sisa, yaitu 1/3. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara Horner. 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x tambah 2 dibagi 3x tambah 1. Pembaginya adalah 3x tambah 1. Maka di dalam bagan kita tulis x sama dengan negatif 1/3. Nah, untuk memudahkan penghitungannya seperti ini. 3x tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1/3. Ini operasi penyelesaian dari sistem persamaan linear, bukan sistem persamaan linear biasa. Langkah pertama seperti biasa kita tuliskan variabel dengan pangkat paling besar sampai dengan konstanta. Yang paling besar adalah x pangkat 4. Maka kita tuliskan dalam bentuk susunan yang menurun. Lalu tulis koefisiennya. X pangkat 4 koefisiennya adalah 3. X pangkat 3 koefisiennya negatif 5. X pangkat 2 koefisiennya 7. X koefisiennya 5 dan C koefisiennya 2. Lalu kita buat bagannya. Kita tulis pembaginya, yaitu negatif 1/3 di sebelah kiri. Langkah berikutnya tinggal dioperasikan saja. 3 dikali negatif 1/3 yaitu negatif 1, kemudian kita jumlahkan. Negatif 5 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kalikan dengan negatif 1/3 sama dengan 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 dikali negatif 1/3 adalah negatif 3. Dijumlahkan 2. 2 dikali negatif 1/3 adalah negatif 2/3. Jumlahkan 1/3. Nah, 1/3 ini adalah sisa atau S, atau nilainya sama dengan F dengan X-nya adalah negatif 1/3. 3, negatif 6, 9, dan 2 ini adalah koefisien dari HX. Nah, ini 2 itu sebagai konstanta. 9 adalah koefisien dari X. Negatif 6 adalah koefisien dari X pangkat 2.
dan 3 adalah koefisien dari X pangkat 3. Hx sama dengan 3, tinggal digabungkan saja ya. 3X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 2. Dan sisa atau S sama dengan 1/3. Maka hasil bagi sama dengan Hx dibagi A, yaitu 3X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 2 dibagi 3. Hasilnya X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2/3. Sisa pembagian yaitu 1/3. Jadi kalau ditulis dalam bentuk Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah sisa seperti ini. 3X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 5X tambah 2 sama dengan 3X tambah 1 dikali X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2/3 ditambah sisanya adalah 1/3. Ya, demikian kesimpulan yang akan kita simpulkan dari contoh soal yang sudah dipelajari. Jika suku banyak Fx dibagi oleh bentuk linier X dikurangi K atau Ax tambah B, maka derajat hasil bagi Hx ini maksimum 1 lebih kecil daripada derajat suku banyak Fx. Sedangkan derajat sisa maksimumnya itu 1 lebih kecil daripada derajat pembagi. Ya, demikian pembagian polinomial oleh bentuk Ax ditambah B.